Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di petang kali ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua, saya doakan semoga kita semua teman-teman ya diberi umur panjang, rezeki yang melimpah. Dan apa yang kita harapkan ya, semoga di tahun ini teman-teman bisa jadi kenyataan, amin. Pokoknya doa terbaik buat kalian semua ya. Salam setang bunder ya. Dan tetap ya kan kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani petang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency. Yang dimana kalau kita lihat bersama teman-teman untuk fear and greed-nya mulai ada penurunan ya, yang awalnya di area 63 saat ini berada di area 59 teman-teman ya. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya teman-teman untuk kapitalisasi pasar secara global teman-teman mengalami peningkatan sebesar 0,87%, saat ini berada di area 1,21 triliun US dollar ya. Dan perlu kita amati juga teman-teman, di sini Bitcoin dominance masih terlalu tinggi ya, dia mengalami kenaikan kembali, saat ini berada di area 49,9% ya. Mungkin bisa lah ya nyentuh di area 50%, padahal harapan kita kan Bitcoin dominansi ini turun gitu teman-teman ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini teman-teman ada sedikit informasi nih ya, kalau kita lihat bersama. Untuk keadaan market kali ini sebenarnya membaik teman-teman ya. Bitcoin berada di area 31.000, Ethereum mengalami kenaikan juga berada di area 1,9 ribu ya. Dan di sini overall kalau kita lihat teman-teman hampir rata-rata ya dikuasai oleh dua warna. Cuman di sini mayoritas semuanya sudah hampir melakukan recover, meskipun masih banyak juga yang dalam kondisi bearish ya. Nah, jadi di kesempatan petang yang berbahagia ya, saya di sini ada sedikit informasi, dan informasi ini valid. Mungkin ini bisa menjadi acuan buat teman-teman semua mau tetap bertahan atau mau cut loss atau mau bener-bener udahlah masa bodoh dengan ini gitu teman-teman, yaitu perihal Bitget price. Nah, jadi di sini untuk Bitget price sendiri teman-teman dia mengalami penurunan 1,65% per video ini dibuat ya. Dia berada di area 2417 ya, 2413 saat ini. Oke. Jadi pergerakan daripada price sendiri teman-teman yaitu di level 23 sampai di area 24 ya, untuk harga tertinggi dalam waktu dekat-dekat ini ya kan. Nah, jadi teman-teman kalau kita lihat semua di sini sudah double chain juga ya, BNB sama Ethereum teman-teman untuk Bitget price, dan tentunya ditambah dengan mainnet daripada Bitget price sendiri. Untuk volume mengalami kenaikan, cuman untuk market cap di sini mengalami penurunan. Volume juga belum terlalu tinggi ya teman-teman ya. Jadi permasalahan daripada Bitget price ini adalah perihal circulating supply sebenarnya di sini, karena nggak terupdate juga ya. Harusnya selalu di push nih coin market cap biar mengupdate perihal circulating supply daripada Bitget price ya, biar terupdate lah kita melakukan pembakaran. Cuman kalau nggak diupdate kan di sini menimbulkan banyak pertanyaan dari beberapa teman-teman juga ya kan. Maka harapan dari kita semua semoga ini segera terupdate gitu teman-teman. Oke, jadi di sini ada sedikit informasi yang mungkin bisa menjadi parameter atau acuan buat kita semua mau tetap bertahan apa hengkang gitu ya. Informasi yang pertama teman-teman datang dari Lotus Wallet, dimana kalau kita lihat ya Lotus Wallet menambahkan Bryce token di Binance Smart Chain, oke, dan Ethereum Network. Oke, jadi Lotus Wallet ini menambahkan ya Bryce BNB sama Bryce Ethereum. Nah, pengguna sekarang dapat menyimpan dan mengelola dan menukar token Bryce mereka di semua jaringan yang didukung melalui aplikasi Lotus Wallet. Nah, mungkin di sini bisa nge-bridge ya teman-teman di Lotus Wallet ini dari BNB Smart Chain pindah ke Ethereum, dari Ethereum dipindah ke Binance Smart Chain. Seperti itu. Mungkin sistem yang seperti itu mantap ya. Good job teman-teman ya. Dan 2 jam yang lalu teman-teman Bryce juga trending di CoinGecko. Teman-teman bisa kalian lihat di sini ada Polygon Matic, ada AP Coin, terus Wallet, PP 2.0, Bitcard dan Pendle ya, Pendle. Nah, jadi Bryce ini trending di CoinGecko teman-teman 2 jam yang lalu ya. Coba kalian cek sendiri saat ini di CoinGecko masihkah dia trending atau tidak gitu ya kan. Dan sesuai yang diomongkan oleh tim Bitget price teman-teman, di sini terjadi juga akhirnya pembakaran yang kalian tunggu-tunggu juga, di mana di sini pembakaran besar-besaran token Bryce senilai 1,1
juta US dollar atau setara 1.190.929 US dollar telah dibakar di Binance Smart Chain. Oke, jadi 4,97 triliun terbakar teman-teman token BRAS ini ya. Ini terbakar sebanyak 4,97 triliun dengan nilai value sebesar 1,19 juta US dollar. Nah, pembakaran token ini merupakan langkah besar untuk mengurangi pasokan dan meningkatkan nilai. Nah, di sini juga ada buktinya dari Binance Transaction. Kalian bisa melihat sendiri atau masuk ke sini teman-teman di BSC Scan untuk melihat segi transaksi yang terjadi oleh tim BRAS, atau kalian masuk aja ke jaringan Bitget BRAS di Binance Smart Chain. Kalian lihat di dead walletnya, di situ pasti ada 4,97 triliun pembakaran teman-teman, dan semoga saja ya ini segera terupdate lah dari coin market cap untuk perihal supply-nya teman-teman, seperti itu ya. Mantap jiwa. Nah, dan ini yang bisa menjadikan kita parameter acuan juga ya teman-teman, mau tetap bertahan atau hengkang. Jadi ini bisa menjadi parameter acuan buat kalian semua. Nah, jadi kan kalian tentunya udah dewasa semua, sudah bisa menentukan mana baik, mana yang enggak gitu teman-teman ya. So, jadi semua keputusan berada di tangan kalian masing-masing. Jadi ini ya teman-teman ya, untuk mengatasi masalah harga penting untuk dicatat bahwa token kami BRAS telah dipasangkan dengan Binance Smart Chain sejak awal atau BNB ya. Dan BNB ini teman-teman ya, dia pada gilirannya dipasangkan dengan Bitcoin dalam hal nilai. Nah, dengan mengacu pada gambar grafik yang disediakan, Anda dapat mengamati bahwa pertumbuhan kami sejalan dengan pertumbuhan pasar secara keseluruhan. Dan penting untuk dipahami teman-teman bahwasanya nilai token kita tidak akan mengalami lonjakan mendadak, bener ya teman-teman ya. Token nggak ya, walaupun ada yang tiba-tiba melonjak mendadak, tapi mayoritas pasti ada fasenya gitu ya kan. Nah, dari di sini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, kami mendorong Anda untuk memverifikasi grafik ini secara independen di CoinMarketCap. Nah, kami dengan hormat meminta kesabaran Anda dan mendorong Anda untuk melakukan penelitian menyeluruh. Oke, jadi di sini ada grafik teman-teman yang dimana yang warna biru ya, biru ini milik BRAS, dan yang warna orange ini milik BNB teman-teman. Bisa kita lihat ya, BNB naik, BRAS naik. BNB koreksi, dia juga turun teman-teman. Dan ketika BNB naik ini, BRAS juga ikut naik ya grafiknya. Sejalan ya dengan BNB teman-teman. Ini yang orange BNB, yang biru ini milik BRAS teman-teman. Dan ketika saat ini BNB turun, di sini BRAS juga turun. Kalau kita lihat dari segi chartnya teman-teman ya, hampir mirip ya, hampir mirip teman-teman ya dari segi pergerakannya. Nah, jadi kalau kita lihat memang kalau kita bandingkan grafiknya BNB sama BRAS mirip gitu teman-teman. Nah, jadi ini bisa menjadi acuan parameter kalian juga gitu teman-teman, mau tetap bertahan di BRAS atau hengkang. So, di sini juga banyak aset juga yang mengalami downtrend semua teman-teman ya, dari all time high-nya ya kan, turun juga. Nah, di BNB ini dari all time high teman-teman ya, dari all time high-nya si BNB ini juga turun, sama saja nih grafiknya turun ya kan. Sama juga halnya dengan BRAS, dari all time high-nya dia juga turun, naik sedikit, turun lagi, retrace sedikit, turun lagi, terus naik lumayan, turun lagi ya kan, hampir kayak BNB ya, dari all time high turun naik, turun naik, turun naik lumayan, turun ya kan, turun di sini, terus ada kenaikan sedikit, turun lagi, naik sedikit. Nah, kurang lebih pergerakannya sama. So, kalau saya pribadi ya tetap saya pertahankan si BRAS, tapi ya kembali lagi tetap Dior teman-teman, do your own research. Dan saya kira selama developer mau kerja ya tidak menutup kemungkinan ya suatu saat pasti akan mengalami lonjakan harga yang mungkin sesuai apa yang kita inginkan. Toh saya menyarankan dari teman-teman juga nggak usah banyak-banyak ya kan, minimal atau maksimal $10 itu sebenarnya udah cukup teman-teman ya. Itu sudah mendapat koin yang lumayan banyak. Kalau nyentuh ke Rp1 kan sudah cuan maksimal juga ya. Nilai yang kita dapatkan juga sesuai apa yang kita taruh, kan seperti itu. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi, semoga membantu. Salam cuan.